Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildanus Senoval dengan NIM 2010-112-190. Di sini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan Zahir Accounting 6 sebagai tugas untuk ujian capaian pembelajaran 1 mata kuliah praktika akuntansi. Di sini saya akan membuat data baru yang sesuai di soal, yang mana data barunya itu adalah toko Prima. Di sini saya akan membuat data akuntansi mengenai toko Prima. Baik, langsung saja kita buat. Di sini kita menggunakan Zahir Accounting 6 dan kemudian selanjutnya kita memilih menu membuat data baru. Di sini kita akan tampil pada layar seperti ini. Kita isikan nama perusahaannya yaitu Toko Prima dan dilanjutkan dengan NIM. NIM saya 3 digit terakhirnya itu 190. Alamatnya sesuai di soal yaitu Jalan Kebangkitan nomor 77 Jakarta Selatan. Negaranya Indonesia, kotanya Jakarta, kode posnya tidak dituliskan di sini. Nomor teleponnya itu 021 123 555. Dengan emailnya itu tokoprima@gsmail.com. Websitenya tidak ditulis ya di soal. Kemudian kita bisa lanjut untuk ke tahap berikutnya. Pastikan data yang telah diisi ini telah benar. Saya mencoba untuk mencocokkan apakah sudah benar. Sepertinya sudah benar. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Di sini diketahui pada soal bahwa periodenya itu mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Di sini kita akan mengganti bulan dari Maret ke Januari. Tahunnya itu tahun 2020. Tutup buku akhir tahun Desember, dan di sini saya akan menyimpannya di folder yang saya inginkan, Praktika Akuntansi UCP 1 New. Baik, dan saya akan menuliskan file GDB-nya dengan toko prima underscore 190. Save. Akan tampak seperti ini. Kita lanjutkan. Pastikan data yang telah diisi di sini itu benar. Jika masih ada data yang sekiranya belum benar, bisa diralat atau bisa direvisi dengan memilih tombol kembali di sini. Tapi saya sepertinya ini sudah benar dan kita bisa memproses data perusahaan ini agar nantinya bisa terbuat file GDB-nya. Kita klik proses. Nah, di sini akan muncul pop-up jenis usaha. Di soal diketahui bahwasannya bidang usaha yang dilakukan oleh toko prima yaitu perdagangan umum. Di sini misalkan ada perusahaan lain bisa saja bergerak di bidang jasa umum, manufaktur, konsultan atau jasa akuntansi dan lain-lain. Di sini kita pilih perdagangan umum ya. Lanjutkan proses. Sedang membuat.
Pemrosesan ini biasanya tergantung masing-masing laptop ya, masing-masing komputer. Oke, di sini kita pilih oke. Nah, akan muncul pop-up selanjutnya yaitu pop-up mata uang. Di sini digunakan mata uangnya itu rupiah. Berarti kodenya sudah benar, Indonesia rupiah. Ya, jika kode mata uangnya belum benar atau bukan rupiah, maaf, bisa dipilih di sini ada bermacam-macam pilihan mata uang. Ya, mulai dari United Arab Emirates, ya Australian Dollar dan lain-lain. Kita memilih IDR. Kita batal saja IDR rupiah, simbol Rp benar, lanjutkan. Kode mata uang asing biasanya USD dengan mata uangnya dolar, simbolnya dolar. Nilai kurs tukarnya saya cek sebentar di Google itu 14.576,9. Di sini kita bisa langsung menyesuaikan 14.576,9. Lanjutkan. Selesai. Nah, akan tampil di layar monitor masing-masing seperti ini. Di sini ada modul dashboard, modul data-data, modul buku besar, penjualan, pembelian, kas dan bank, persediaan, dan laporan. Di soal diketahui ada beberapa macam perusahaan, yang mana perusahaan itu sebagai customer dan perusahaan itu sebagai supplier. Hal pertama yang dapat kita lakukan sebelum mengisi data nama alamat customer maupun supplier, dapat kita isi itu penyesuaian akun. Nah, di penyesuaian akun ini kita bisa mengedit beberapa akun karena dalam Zair ini formatnya kadang tidak sesuai dengan format yang kita inginkan ya. Kita bisa klik di sini di menu data rekening, kemudian kita pilih daftar data. Nah, di sini akan tampil beberapa data yang sudah disediakan oleh Zair Accounting ketika kita memilih perdagangan umum tadi. Untuk menyesuaikan supaya lebih mudah, kita bisa merubah modenya dari switch mode ke mode ini. Nah, yang disesuaikan itu pertama ada piutang usaha. Kita sesuaikan dulu piutang usaha menjadi piutang dagang. Tadi di oke saja. Di sini piutang dagang. Rekam. Oke, baik, kita lanjutkan. Di sini setelah menyesuaikan akun piutang usaha menjadi piutang dagang, selanjutnya kita menyesuaikan akun persediaan pagar 1 menjadi persediaan handphone. Kita edit di sini. Persediaan handphone. Klik rekam. Kemudian kita menyesuaikan persediaan 2. Kita rubah menjadi persediaan aksesoris. Aksesoris. Rekam. Kemudian kita akan menyesuaikan akun yang selanjutnya itu ada yang berhubungan dengan persediaan itu ada penjualan. Kita cari di sini penjualan 1. Penjualan 1 di sini kita bisa ubah jadi penjualan handphone. Rekam.
penjualan 2 di sini kita bisa rubah menjadi penjualan aksesoris. Klik rekam. Oh iya, tadi kalau misalkan mau edit nama akun, bisa diklik 2 kali langsung ataupun klik kanan terus pilih edit ya. Dari penjualan handphone, penjualan aksesoris, kemudian kita ke harga pokok penjualan 1. Harga pokok penjualan 1 di sini ya. Ini masih nyambung dengan ini ya, penjualan. Tadi mana penjualan? Penjualan handphone, penjualan aksesoris. Harga pokok penjualan handphone. Berarti di sini harga pokok penjualan handphone ya. Harga pokok penjualan handphone. Kita ubah harga pokok penjualan hashtag satunya menjadi hashtag menjadi handphone. Klik rekam. Kemudian harga pokok penjualan 2-nya kita ubah menjadi penjualan aksesoris. Klik rekam. Di sini akun-akun yang berkaitan dengan persediaan, penjualan, dan harga pokok telah kita sesuaikan. Ada 2 jenis barang di sini, yaitu handphone dan aksesoris handphone. Setelahnya, kita akan menyesuaikan akun-akun lain yang perlu kita sesuaikan. Hutang usaha kita sesuaikan menjadi hutang dagang. Hutang usaha tadi ada. Sebentar. Hutang usaha. Agak susah ya. Hutang usaha. Usaha edit utang dagang. Kita rename di sini utang dagang. Rekam. Kemudian sepertinya sudah akun-akun dari Zahir sudah beberapa dilakukan penyesuaian. Hal berikutnya yang harus dilakukan yaitu kita memasukkan data customer dan data supplier. Kita ke data-data, terus pilih menu data, nama alamat. Kita ke daftar data. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Untuk memudahkan penambahan data, kita bisa men-switch mode seperti ini. Kemudian di sini masih kosong, kita bisa menambahkan data, add data di sini. Ya, akan tampil pop-up seperti ini, kita isikan saja. Yang pertama itu kita mengisi customer. Customernya itu perusahaan Toko Anugrah pertama. Toko Anugrah. Tipenya customer, mata uang IDR, ini kita isi 12345. Jika di soal diketahui telepon 1, telepon 2, fax HP, email, website, bisa kita isi, tetapi di soal tidak diketahui, maka kita biarkan saja kosong. Dan untuk kolom NIK atau paspor, kita bisa isi 12345 jika memang tidak disediakan data yang sesuai ya. Kemudian, jika dirasa sudah lengkap, kita klik rekam. Nah, di sini akan muncul customer 1, nama toko Anugrah, kelompok customer, kursnya Indonesian rupiah. Yang kedua, kita bisa menambahkan customer lain. Seperti tadi caranya, add data, kemudian kita isi nama perusahaan, yaitu Toko Makmur. Customer 2, nick-nya 12345, dan data-datanya masih sama seperti tadi. Kita klik rekam. Kemudian kita tambah data lagi karena ada 3 customer di sini. Perusahaan yang ketiga itu Toko Sejahtera. Toko Sejahtera dengan
Nicknya kita isi 1345 Indonesian rupiah, masih sama, klik rekam. Nah, di sini akan muncul 3 customer seperti ini, ya. Setelah kita mengisi semua customer yang ada di soal, kita akan mengisi supplier. Seperti tadi caranya kita add data, kemudian kita pilih tipenya vendor. Vendor kita isi perusahaannya itu Sepia Phone. Kita klik vendor, kemudian nicknya isi 1345. Pastikan data-data di sini sudah sesuai dengan soal, klik rekam. Nah, di sini akan muncul kelompoknya itu vendor sebagai supplier ya di sini. Kemudian kita isi yang selanjutnya, data vendor kedua, yaitu ada, kita pilih vendor, yang kedua itu ada Toko Semangat. Toko Semangat. Nicknya masih sama, 1345, dan masih sama semua, kita klik rekam. Nah, di sini sudah kita input daftar customer dan supplier dari perusahaan Toko Prima yang bergerak di bidang perdagangan umum, yaitu perdagangan handphone dan aksesoris. Selanjutnya kita akan menginput data-data persediaan produk. Di sini kita ke modul data-data, kemudian kita klik data produk di sini. Kemudian kita lihat apakah sudah ada, belum ada ya. Di sini masih kosong dan bisa kita tambahkan data produknya. Yang pertama, kita akan menambah data produk, add data, kemudian nah di sini akan muncul pop-up seperti ini. Kode barang. Di soal yang pertama itu ada V71. Deskripsinya itu adalah Vivo Y71. Vivo Y71. Oh ya, sebelum mengisi data persediaan, maaf saya lupa. Kita batal saja ini pengisian data persediaannya. Kita menambah kesatuan unit pengukuran. Jadi dari modul data-data ini kita ke unit satuan pengukuran terlebih dahulu ya sebelum mengisi data produk. Karena dari Zahir itu unitnya PCS, sedangkan di soal diminta unit. Nah, di satuan pengukuran ini kita pilih daftar data. Di sini ada dua ya, dosen sama PCS. Belum ada unit. Nah, untuk menambahkan unit kita bisa add data. Nah, kode satuannya unit. Nama satuannya unit. Jangan lupa di sini klik unit dasar karena unit merupakan satuan terkecil. Klik rekam. Akan muncul di sini. Nah, jika sudah, kita kembali ke data produk seperti tadi, daftar data, switch mode, kemudian kita pilih add data. Nah, baru kita isi. Pertama itu kode barangnya V71. V-71 dengan deskripsinya itu ada Vivo Y71. Satuannya kita ganti dari PCS ke unit. Butuh sedikit proses untuk bisa merubah ini karena memang sedikit loading. Kemudian kita pilih kelompok barangnya. Tadi kita ada dua kelompok barang. Yang pertama ada handphone sama ada aksesoris. Handphone tadi di produk yang pertama dan aksesoris di produk yang kedua. Karena di sini belum terubah, jadi kita pilih produk satunya ya. Karena Vivo itu jenis produk handphone, maka kita pilih di sini adalah produk satu. Oke. Kode alias ini oke. Nah,
kita klik rekam. Kita klik rekam. Di sini kita klik rekam. Jika sudah, kita klik rekam. Nah, di sini akan muncul data produknya, yang mana harga pokok, nilai total, dan unit yang tersedia di sini masih 0 ya. Nanti kita akan isi di saldo awal yang akan saya jelaskan nanti. Kemudian kita lanjutkan untuk mengisi data produk yang kedua, yaitu Xiaomi, handphone Xiaomi. Kode barangnya yang pertama itu X-Trip 5A. Deskripsinya itu Xiaomi 5A. Kelompok barangnya masih sama ya, produk 1 karena handphone. Satuan dasarnya kita ganti ke unit. Ya, butuh waktu memang, kita klik rekam. Nah ya, sudah 2. Kita add lagi karena ada 4 barang. Di sini kita data produk 1 sudah diinput semua dan kita akan melanjutkan input data produk yang kedua, yaitu aksesoris. Kode barangnya itu HS, headset. Deskripsinya itu headset. Produk kelompok barangnya itu ada produk 2 karena tadi yang produk 1 handphone dan produk 2 aksesoris, maka kita pilih produk 2 karena headset itu merupakan aksesoris. Kita pilih. Ya, sudah berubah. Satuan dasarnya kita ganti ke unit. Ya. Klik rekam. Kemudian kita pilih add data lagi, satu lagi. Ada data barang casing yang masuk ke dalam produk 2. Kodenya itu CS, deskripsinya itu casing. Kelompok barangnya di sini kita pilih yang kedua, produk 2 karena aksesoris. Kemudian kita ganti satuan dasarnya ke unit. Ya, ke unit, casing, rekam. Kita klik rekam. Nah, di sini kita sudah menginput data mengenai persediaan atau data mengenai produk daripada toko Prima itu sendiri. Nah, setelah kita menginput data produk, kita akan kita tutup menu ini dan akan kembali ke modul data-data. Setelahnya kita akan mengisi saldo awal dari masing-masing akun yang telah kita buat tadi. Masuk ke modul data-data, kemudian ke setting, saldo awal akun, kita di sini bisa tambahkan saldo awal akun. Di soal tertulis bahwasannya kas 8 juta. Kita masukkan saja 8 tuaga mana? Bentar. Oke, kita klik tombol tab untuk berpindah ke akun yang di bawahnya. Kemudian kita isi saldo bank. Di soal saldo bank tertulis 42.750 tuaga 42.750. Kemudian saldo piutang dagangnya itu 15 juta. Kemudian persediaan handphone
persediaan handphone. Persediaan handphone kita isi 21.700 21.700, persediaan aksesorisnya 700.000 tuaga. Kemudian kendaraan di sini kendaraan kita isi 130 juta. 130 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan kita isi di sini 12 juta. Saldonya itu minus 12 juta. Untuk kewajiban hutang dagangnya itu hutang dagang ada 5.400.000. Hutang bank sebentar. Hutang bank di soal 50 juta. Kemudian ada modal di setornya, saldonya itu 100 juta. 100 juta, ya sudah benar. Dan laba ditahannya itu ada 50.750.000. 50, 750, 123. Oke, baik, di sini kita cek ulang. Laba ditahan 50.750. Modal desetornya itu 100 juta. Hutang bank di sini 50 juta. Hutang dagangnya itu ada 5.400.000. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan 12 juta. Kemudian kendaraan ada 130 juta. Persediaan aksesorisnya itu ada 700.000, benar. Persediaan handphonenya ada 21.700.000. Kemudian piutang dagang ada 15 juta. Bank ada saldo setara kas banknya ada 42.750.000, benar. Dan saldo kasnya ada 8 juta. Oke, selanjutnya kita klik rekam. Nah, setelah kita memasukkan saldo awal dari akun-akun tadi, kita akan memasukkan saldo awal customer dan saldo awal dari supplier atau vendor. Nah, pertama itu kita klik setting, kita pilih saldo awal, kita pilih saldo untuk customer, kita pilih customernya itu karena customer itu asumsinya itu membeli barang kepada kita, berarti kita memiliki piutang. Dan kita pilih di sini saldo awalnya itu saldo awal piutang usaha. Nah, belum ada ya di sini. Kita klik baru. Nah, nama pelanggan tadi kita sudah isi di soal. Itu ada toko Anugerah. Kita pilih toko Anugerah, klik OK. Di soal ditulis tanggalnya itu 11 Desember 2019. 11 Desember 2019. Nomor invoice-nya INV 001. Nomor sales ordernya tidak ada. Mata uangnya rupiah. Nilai piutangnya kita isi di sini 7 juta. Benar bukan? Ini nolnya sudah 6 belum? 123 456. Ya, sudah. Kita klik rekam. Ya, benar. Kita klik baru lagi. Kita pilih yang kedua, customer yang kedua yaitu Toko Makmur. Toko Makmur. Tanggalnya itu di sini 12 Desember. Nomor invoice-nya INV 02. Nilai piutangnya itu 7.500.000. Kita klik rekam.
Nah, ya di sini tadi kita sudah masukkan toko Anugrah, kemudian yang kedua toko Makmur, Inve 002. Ini ada yang salah ya. Kita edit dulu, harusnya INV 002. Klik rekam. Ya, toko Makmur sudah diinput, kita ke customer yang ketiga, itu ada toko Sejahtera. Toko Sejahtera. Di sini nomor invoice-nya itu INV X strip 1. Mata uang rupiah dan saldonya itu 500.000. 1, 2, 3. Klik rekam. INV X1 500.000, 7.500, 7 juta. Nah, di sini sudah benar ya, toko Anugrah 7 juta, toko Makmur 7.500, toko Sejahtera 500.000. Nah, kita sudah berhasil menginput saldo awal customer. Selanjutnya, kita akan menginput saldo awal supplier. Kita masuk ke data, ke setting, saldo awal hutang usaha. Kenapa hutang? Karena vendor itu kita membeli barang dari dia dan kita mengasumsikan bahwasanya ada hutang di situ. Jadi kita mengisi saldo awal hutang usaha. Nah, di saldo awal hutang usaha ini masih kosong ya. Kita bisa menambahkan dengan mengklik tombol baru. Kemudian kita pilih masuk yang tadi kita telah buat di awal. Kita pilih yang pertama itu ada Sepia Font. Sepia Font kita pilih di sini, tanggalnya itu 18 Desember 2019. 18 Desember 2019, nomor invoice-nya invoice 023. Benar. Saldo hutangnya 2.300.000. Klik rekam. Kemudian yang kedua itu ada toko semangat. Klik baru, nama pemasok toko semangat. Klik OK. Tanggalnya 20 Desember 2019. Nomor invoice-nya itu XII 243. Nilai hutangnya itu 3.100.000. Kita klik rekam di sini, akan muncul ya di sini XI 243 3.100 2.300, vendor 1 Sepia Font, vendor 2 toko semangat. Oke, kita tutup di sini, saldonya benar 5.400.000 sesuai dengan apa yang ada di soal. Kita tutup di sini. Oke, kita lanjutkan di sini. Di sini saya akan mengoreksi tanggal transaksi daripada saldo awal customer. Tadi ada saldo awal customer yang saya masih belum tepat. Di sini saya akan merevisi. Toko Sejahtera itu yang benar tanggal 10 Oktober. Ini klik edit, kita ganti ke 10 Oktober. 10 Oktober 2019. Sesuai dengan yang ada di soal. Kita klik rekam. Ya, benar. Nah ya, setelah semua data dari vendor maupun customer ini sudah diinput, kita akan menginput yang terakhir itu ada saldo persediaan barang dagang. Nah, di sini kita pilih yang pertama setting, saldo awal persediaan. Di sini masih kosong karena kita belum menambahkan ya. Untuk menambahkan kita bisa klik baru. Nah, di sini headquarter, benar, kode barang kita bisa pilih di sini tadi kita sudah masukkan ya. Sudah masukkan yang pertama kita pilih Vivo Y71. Vivo Y71 stok awalnya itu ada 9. Harga pokok satuannya itu 1.300.000. Benar.
9 dengan harga pokok 1.300.000. Kita klik rekam. Ya, 11.700.000 sudah benar. Kita klik baru lagi di sini. Kode barangnya kita tinggal masukkan Xiaomi 5A. Kita klik OK. Stok awalnya itu ada 10. Harga pokok satuannya itu di soal 1 juta. Kita klik rekam. Kemudian ada headset. Saldo awal headset kita klik baru. Kita pilih kode barangnya itu HS, headset. Stok awalnya itu ada 20. Dengan harga pokoknya itu 20.000. Kita klik rekam. 400.000, 10 juta, 11.700. Benar. Kemudian kita yang terakhir ada barang casing. Oke. Stok awal casing ada 12. Harga pokok satuannya itu 25.000. 25.000. Ya. Kita klik rekam. Kita cek apakah sudah sesuai dengan yang dia soal. 11.700, 10 juta, 400.000, 300.000, 22.400. Ya, di sini kita sudah mengisi saldo awal persediaan. Selanjutnya kita tutup. Di sini akan muncul pop-up konfirmasi. Pastikan tidak ada user lain yang sedang membuka data yang sama dengan data yang sedang terbuka saat ini. Lanjutkan proses hitung ulang saldo akhir barang persediaan. Kita klik ya di sini. Nah, seluruh saldo barang telah benar. Oke. Nah, ya. Di sini kita bisa cek saldo awal persediaan. Saldo awal persediaan kita sudah tulis di sini sudah terinput ya di aplikasi Zahirnya. 22.400.000. Kita tutup. Oke. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perusahaan Tokoprima sesuai dengan yang ada di soal ya. Setelah kita menginput semua data-data yang tersedia di soal. Pada poin B, sistem akuntansi yang digunakan itu yaitu berpasangan dengan akrual basis. Periode akuntansinya itu tadi sudah kita pilih ya, dari 1 Januari sampai 31 Desember. Mata uangnya menggunakan rupiah, kemudian menggunakan special journal dan general journal untuk mencatat transaksi. Kemudian pada poin pembelian, itu setiap pembelian akan diperhitungkan PPN atau VAT 10% dari nilai pembelian. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan utang dan PPN. Termin pembayarannya yaitu 2/10 N/30. Artinya, kita akan mendapatkan diskon sebesar 2% jika kita melunasi periode 10 hari setelah barang kita beli dan paling lambat dilunasi itu 30 hari setelah kita membeli produk. Kemudian yang keempat, keterlambatan pembayaran hutang dikenakan denda sebesar 0% dan nilai utang tertunggak. Dari nilai utang yang tertunggak. Yang kelima, untuk pembelian yang dikenakan PPN, diasumsikan sudah dilampiri faktur pajak. Yang keenam, harga-harga item yang tertulis dalam faktur pembelian belum termasuk PPN. Kemudian, poin yang selanjutnya itu poin pengeluaran kas. Di poin pengeluaran kas ini, untuk pemasukan dan pengeluaran sebesar 1 juta rupiah atau kurang dibayar dengan menggunakan kas atau kas kecil. Nah, jika pengeluarannya itu di atas 1 juta rupiah, dibayar dengan cek atau dengan menggunakan akun bank. Yang keempat, maksud saya ada transaksi penjualan, yang mana di transaksi penjualan Tokoprima ini sesuai soal yaitu setiap penjualan barang atau jasa akan diperhitungkan PPN, VAT sebesar 10% dari nilai penjualan.
Yang kedua, setiap peratur penjualan akan diperhitungkan pengurang atas nilai piutang dan PPN. Yang ketiga, termin pembayaran dari penjualan ini itu ada 2/10 N per 30, yang mana kita akan memberikan diskon penjualan sebesar 2% kepada customer apabila customer tersebut melunasinya dalam 10 hari semenjak terjadinya transaksi, dan paling lambat melunasi tagihan kepada kita yaitu 30 hari. Poin yang keempat yaitu keterlambatan pembayaran piutang akan dikenakan denda sebesar 0% dari nilai piutang yang tertunggak. Untuk penjualan yang dikenakan PPN, diasumsikan sudah dilampiri faktur pajak. Yang keenam, harga-harga item yang tertulis dalam faktur penjualan belum termasuk PPN. Kemudian yang kelima, transaksi penerimaan kas. Transaksi penerimaan kas ini, yaitu setiap penerimaan kas akan disetor ke bank sesegera mungkin pada hari yang sama dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar dalam berangkas perusahaan. Yang kedua, dana perusahaan disimpan dalam rekening giro dengan nomor 001345 BCA Jakarta Selatan. Yang keenam, penilaian persediaan barang. Sistem pencatatan menggunakan sistem perpetual dengan metode yang digunakan adalah metode FIFO atau first in first out. Yang ketujuh yaitu transaksi terkait dengan penyusutan, yang mana penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus dan dicatat setiap akhir bulan. Mungkin sekian tutorial dari saya mengenai pencatatan transaksi dan pembuatan akun pada Zahir Accounting versi 6. Apabila saya ada tutur kata, kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.